Jun Changqiao terlalu ceroboh. Dia berpikir bahwa dia bisa menyelinap ke dunia roh bintang dengan fungsi penyembunyian Dawn Sky, tetapi dia ditemukan saat dia masuk. Tujuannya datang ke sini hanya untuk menyelidiki. Oleh karena itu, Jun Changqiao tidak memilih untuk bertarung, tetapi bersembunyi jauh di pegunungan dan hutan. Seorang prajurit dari dunia roh bintang kebetulan lewat, jadi dia tidak punya pilihan selain menangkapnya untuk melihat apakah dia bisa mendapatkan informasi yang berguna. Dari sini, dapat dilihat bahwa Gou Sheng sangat berhati-hati. Dia tidak secara membabi buta mengirim sejumlah besar kapal perang dan murid untuk menyerang kota, tetapi dia pertama kali menyelidiki situasinya dan memahami kekuatan keseluruhan dunia roh bintang. Ketika dia baru saja masuk, dia merasakan atribut langit dan bumi yang lebih agung daripada dunia abadi, yang membuatnya menyadari bahwa pesawat ini seharusnya milik kelas atas, jadi pasti ada sumber daya batu roh yang lebih maju. Milikku. Ini semua milikku. Memikirkan hal ini, Jun Changqiao berkata dengan dingin, berbalik. Leluhur iblis, yang disandera, tampak mengerikan, tetapi dia hanya bisa berbalik dengan patuh. Jika dia dalam kondisi terbaiknya, dia mungkin akan melawan, tetapi sekarang dia hanya bisa mengaku kalah. Setelah bertahun-tahun berjuang di dasar dunia roh bintang, dia telah kehilangan sikap orang besar. Selama dia bisa bertahan, dia rela menjadi karung tinju, apalagi berpartisipasi dalam kompetisi palsu. Siapa yang harus disalahkan atas situasi leluhur iblis saat ini? Anjing aneh. Rencana kebangkitan telah disiapkan selama bertahun-tahun dan akan berhasil, tetapi tubuh iblis suci bawaan diambil oleh Yao Mengying, bersama dengan jutaan tentara iblis. Tidak masalah. Selama dia berhasil dibangkitkan, dia masih bisa kembali. Kenyataan itu kejam. Kemudian, leluhur iblis mengalami pukulan fatal lainnya, dan itu adalah tubuh sempurna yang telah dia rekonstruksi diambil oleh Ye Xingchen. Fisik, bawahan, tubuh. Kerja keras bertahun-tahun dan perencanaan bertahun-tahun semuanya diberikan kepada sekte sepanjang masa pada akhirnya. Setiap kali leluhur iblis, yang berjuang di pintu kematian di dunia roh bintang, memikirkan hal ini, dia sangat marah dan matanya akan keluar. Jadi selama dia memulihkan kekuatannya, misi pertamanya di alam atas adalah menghancurkan sekte sepanjang masa dan menginjak kepala mereka. Tidak perlu pergi, karena Jun Changqiao ada di sini. Ketika leluhur iblis perlahan berbalik dan melihat masing-masing lainnya, ketika kedua pasang mata terfokus, mereka berdua tertegun tanpa sadar, lalu mereka berkata serempak, itu kamu. Petik 2. Nasib, itu terlalu indah untuk kata-kata. Jun Changqiao dan leluhur iblis tertangkap basah dan bertemu di hutan belantara. Jika bukan karena fakta bahwa setiap orang memiliki pemahaman tertentu tentang penulis, mereka akan berpikir bahwa dia telah mengatur ini dengan sengaja. Kebetulan sekali, Gou Sheng meletakkan pedang surgawi Suanyuan dan berkata sambil tersenyum, untuk berpikir bahwa saya akan bertemu seorang kenalan di pesawat asing. Petik 2. Huff. Leluhur iblis segera mendapatkan kembali sikap rajanya dan berkata dengan dingin, sungguh kebetulan. Meskipun dia berkata begitu, dia diam-diam mulai memobilisasi pasukannya, bersiap untuk memberikan pukulan fatal kepada pelakunya yang telah menyebabkan dia menjadi warga negara yang lebih rendah. Apa itu? Jun Changqiao tampaknya tidak memperhatikan dan bertanya dengan prihatin, kamu sepertinya terluka. Ketika leluhur iblis mendengar ini, dia buru-buru menarik kembali kekuatannya. Beberapa tahun yang lalu, kekuatan bocah ini sudah tidak buruk. Sekarang, dia seharusnya sedikit meningkat. Dengan luka-lukanya, jika dia tidak bisa membunuhnya, dia akan berada dalam bahaya. Dia benar. Selama bertahun-tahun, Jun Changqiao memang telah meningkat. Namun, itu bukan hanya sedikit, tetapi 100 juta poin. Pada saat itu, Gou Sheng tampaknya hampir tidak menyentuh tahap rahasia surgawi setengah langkah. Sekarang, dia adalah panggung rahasia surgawi yang asli. Leluhur iblis juga telah tumbuh. Tapi dia masih di level setengah langkah. Belum lagi dia terluka sekarang, bahkan jika dia dalam kondisi terbaiknya, dia pasti akan terbunuh seketika. Kakak, Jun Changqiao meletakkan tangan di bahunya dan berkata, kamu telah berada di dunia roh bintang selama lebih dari 10 tahun. Kamu seharusnya memiliki pemahaman tentang situasi di sini, kan? Apa maksudmu? Wajah leluhur iblis jatuh. Selama periode ini, dia telah mencari peluang dan kekurangan. Mungkin Jun Changqiao memperlakukannya sebagai rekan senegaranya saat ini. Kata-kata dan tindakannya tidak dijaga, dan ada kekurangan di mana-mana. Namun, leluhur iblis tidak berani bergerak. Kecuali dia 100% percaya diri, dia harus menanggung itu. Kakak, Jun Changqiao berkata, kamu sudah menjadi pengkhianat di mata para seniman bela diri di alam atas. Apakah kamu tidak ingin membalik daun baru? Leluhur iblis terdiam beberapa saat sebelum meraung,
ini semua salahmu bahwa aku berakhir seperti ini. Jangan menyebutkan masa lalu. Jun Changqiao berkata, kali ini, saya akan memberi Anda kesempatan untuk membalik daun baru. Ceritakan semua yang kamu ketahui tentang dunia Star Spirit. Kenapa aku harus memberitahumu? Ledakan. Jun Changqiao tiba-tiba menekannya ke tanah dan berkata dengan tatapan dingin, dengan kekuatan. Karena gerakannya terlalu besar, itu mempengaruhi luka-lukanya. Ekspresi leluhur iblis berangsur-angsur berubah menjadi menyeramkan, dan dia bersukacita di dalam hatinya, orang ini memang menjadi lebih kuat. Untung aku tidak bertindak gegabah sekarang. Aku akan bicara. Dia mengaku kalah. Tidak ada yang bisa dia lakukan saat ini. Bagaimanapun, dia terluka. Pikiran leluhur iblis adalah untuk menstabilkan orang itu terlebih dahulu, menunggu luka-lukanya pulih, dan kemudian menemukan kesempatan untuk melakukan serangan balik. Bicaralah. Jun Changqiao duduk. Namun, dia merasakan ada lusinan aura yang terbang dari jauh dan segera menghilang. Adapun daun sky yang tersembunyi, itu juga hilang. Melihat pria itu menghilang ke udara tipis, mata leluhur iblis melebar. Desir, aliran cahaya terbang dari jauh. Mereka lebih dari 10 seniman bela diri yang mengenakan pakaian yang sama. Dari bahannya, mereka terlihat sangat mahal, yang berarti identitas mereka tidak sederhana. Ada juga token khusus yang tergantung di pinggang mereka. Bangsawan kelas 1, leluhur iblis dengan kasar menebak identitas mereka dari token. Baiklah, pemuda yang memimpin berhenti dan memandang orang-orang di bawah dengan sikap yang sangat arogan. Dia berkata dengan ringan, mengapa pelayan mayat kelas rendah ada di sini? Leluhur iblis menundukkan kepalanya, dan sedikit kemarahan melintas di matanya. Dalam hal kekuatan, dia jauh lebih kuat dari lusinan orang ini. Namun, bagaimanapun juga, dia adalah tubuh jiwa yang berada di dalam pelayan mayat. Bahkan jika dia menyelesaikan layanannya, dia masih warga negara kelas rendah, masih 9527. Dia masih harus menghormati para bangsawan sesuai aturan. Sederhananya, dalam hierarki ketat dunia roh bintang, kekuatan bukan satu-satunya kriteria untuk menentukan identitas seseorang. Hei, seorang seniman bela diri yang mulia bertanya dengan jijik, pernahkah Anda melihat seseorang yang mencurigakan, pelayan mayat kelas rendah? Tidak, leluhur iblis berkata dengan tegas. Dia tidak membantu Jun Changqiao, tetapi membantu dirinya sendiri karena pihak lain pasti ada di dekatnya. Jika dia menjualnya, dia mungkin akan mati di detik berikutnya. Ayo pergi. Pemimpin bangsawan itu berkata, ayo pergi ke tempat lain untuk melihat. Tepat ketika dia akan pergi, dia tiba-tiba berhenti dan berbalik untuk melihat leluhur iblis dengan mata dingin. Dia berkata, menurut hukum roh bintang, warga kelas bawah harus berlutut ketika mereka melihat bangsawan kelas atas. Kenapa kamu tidak berlutut? Leluhur iblis masih menundukkan kepalanya, tetapi kemarahan di matanya bahkan lebih kuat. Sekelompok junior, sekelompok sampah, berani membuat leluhur ini berlutut. Celepuk. Tiba-tiba, leluhur iblis berlutut. Dia hanyalah seorang pelayan mayat yang diberi tubuh. Hidup dan matinya benar-benar di luar kendalinya. Jika dia ingin bertahan hidup di dunia roh bintang, dia harus bertahan dan berkompromi. Ini berlutut. Itu berarti leluhur iblis telah benar-benar kehilangan martabatnya. Jika itu bisa menyelesaikan masalah, maka berlutut tidak apa-apa. Namun, tidak hanya tidak terselesaikan, tetapi juga membuat pemuda itu curiga. Dia berkata, setiap pelayan mayat harus terbiasa dengan hukum roh bintang, kecuali, matanya dingin. Kamu palsu. Teman-temannya mengelilinginya. Leluhur iblis yang berlutut di tanah tampak lebih ganas. Kemarahan yang telah ada di hatinya selama lebih dari 10 tahun tidak bisa lagi dikendalikan. Dia mengangkat kepalanya dan berteriak, leluhur ini sudah berlutut. Apalagi yang Anda inginkan? Leluhur, lancang, orang ini pasti orang yang memasuki dunia roh bintang tanpa izin. Dia sengaja berpura-pura menjadi pelayan mayat. Semua orang sangat marah. Pemimpin itu berkata dengan dingin, aku lebih suka membunuh orang yang salah daripada membiarkannya pergi. Pergi. Ledakan, sebelum dia selesai berbicara, kekuatan yang kuat muncul dari udara tipis. Pemimpin itu dilenyapkan di tempat. Darah memercik ke wajah teman-temannya. Mereka melihat ke samping dengan linglung dan melihat Jun Changqiao yang menggelengkan kepalanya saat dia berjalan keluar. Jika kamu bahkan tidak perlu berlutut untuk martabat dan masih tidak bisa menyelesaikan masalah, maka cara terbaik adalah dengan, bertarunglah dengan mereka sampai akhir. Bang bang, bang bang bang. Puluhan seniman bela diri yang dalam keadaan panik dan kebingungan berubah menjadi hujan darah. Leluhur iblis di bawah terciprat kemana-mana, tetapi dia tidak tergerak.
Matanya menatap perangkat komunikasi yang jatuh ke tanah. Gambarnya ditransmisikan. Baru kemudian lututnya perlahan meninggalkan tanah. Ketika dia menegakkan tubuh, dia meraung, Jun Changqiao, aku akan mati karenamu. Sejalan dengan prinsip membunuh secara salah daripada melepaskan, kelompok bangsawan kelas 1 berencana untuk memusnahkan pelayan yang mencurigakan itu. Pada saat itu, leluhur iblis berada dalam dilema. Haruskah dia terus menjelaskan kepada mereka, atau waktu tidak memungkinkannya untuk berpikir terlalu banyak karena Jun Changqiao mengambil inisiatif untuk menyelesaikan semua masalah. Komunikator jatuh. Ada gambar leluhur iblis di atasnya, dan itu telah dikirim. Ini berarti bahwa pihak lain telah memberitahu departemen terkait sebelum dia meninggal untuk menyelidiki nomor pelayan 9527. Jun Changqiao. Leluhur iblis meraung, aku akan mati karenamu. Sekelompok prajurit aristokrat terbunuh, dan fotonya dikirim. Dia pasti akan diidentifikasi sebagai pembunuhnya. Setelah tinggal di dunia roh bintang selama lebih dari 10 tahun, leluhur iblis tahu bahwa pelayan itu akan dihukum selama dia melakukan kesalahan, terutama membunuh bangsawan kelas 1. Dia pasti akan dijatuhi hukuman mati. Ini sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir. Huf. Berpikir bahwa dia akan mati sebelum dia bisa kembali, leluhur iblis tiba-tiba menjadi berani. Dia mengumpulkan kekuatan jahat di telapak tangannya dan menatap Jun Changqiao dengan mata merah. 10 tahun yang lalu, karena semua rencananya telah gagal. 10 tahun kemudian, dan karena dia tidak sabar menunggu balas dendam. Bunuh. Kebencian baru dan kebencian lama memenuhi pikirannya. Leluhur iblis tidak lagi peduli tentang seberapa kuat Jun Changqiao. Dia mengangkat tangannya dan menyerang. Sepertinya tidak rasional. Faktanya, dia telah menangkap kekurangan terbaik. Karena, orang itu membungkuk untuk menjarah tas. Boom! Debu beterbangan dan tanah bergetar. Leluhur iblis mempertahankan postur menyerangnya. Tinjunya menempel di punggung Jun Changqiao. Jelas bahwa dia telah menangkap kekurangannya dan memukulnya. Namun, wajahnya yang marah berangsur-angsur berubah. Dia kemudian mundur beberapa langkah. Tangan kirinya memegang pergelangan tangan kanannya dan dia berteriak seperti babi yang disembelih. Pukulan barusan seperti mengenai pelat baja. Apa yang Anda lakukan? Jun Changqiao mengambil kembali cincin spasial prajurit aristokrat dan berbalik dengan wajah yang tidak berbahaya. Leluhur iblis berjongkok di tanah kesakitan dan meraung di dalam hatinya, seberapa kuat orang ini. Dia tidak terluka bahkan ketika aku tidak berjaga-jaga. Aku akan bicara. Jun Changqiao berkata, kamu adalah leluhur agung dari suku iblis. Apakah kamu benar-benar bersedia menjadi orang rendahan di dunia roh bintang? Ini semua salahmu, raung leluhur iblis. Jun Changqiao berkata, karena kita berasal dari kampung halaman yang sama, aku akan membantumu keluar dari kesulitan ini. Leluhur iblis mencibir, kamu pikir aku akan percaya itu? Dia tidak percaya bahwa Jun Changqiao akan membantunya. Jika dia melakukannya, pasti ada tujuan di baliknya. Cukup benar. Jun Changqiao memegang dagunya dan berkata, aku sangat penasaran. Metode apa yang digunakan dunia roh bintang untuk secara paksa memasukkan jiwa ke dalam mayat? Wajah leluhur iblis tenggelam. Kamu ingin mempelajariku? Lumayan. Kaulah yang membuatku berakhir seperti ini. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan bekerja sama. Desir, begitu leluhur iblis selesai berbicara, dia menghilang. Tidak hanya dia dikirim ke dunia abadi, tetapi dia juga dikirim ke pagoda penjara Tianyuan. Bagus. Itu sudah diatur. Pembaca yang akrab dengan kekuatan Arya sudah bisa membayangkan bahwa leluhur iblis akan disiksa. Lagi pula, tidak ada yang bisa keluar dari pagoda kurungan dengan pantang menyerah. Swiss. Tidak lama kemudian, di tempat di mana bangsawan kelas 1 terbunuh, beberapa lelaki tua yang kuat mendarat. Mereka melihat daging dan darah yang tersebar di seluruh tanah, dan mata mereka menjadi dingin. Mereka berkata, pembunuhnya pasti 9527. Orang-orang ini berasal dari Balai Penegakan Hukum. Baru saja, mereka menerima potret pelayan mayat yang dikirim oleh bangsawan kelas 1 dan menyelidiki identitasnya. Namun, koneksi tiba-tiba terputus, jadi mereka buru-buru mengirim seseorang untuk menyelidiki. Mendesah. Leluhur iblis pasti akan disalahkan. Ngomong-ngomong, di mana Jun Changqiao? Dia sudah meninggalkan lokasi pembunuhan dan sedang duduk bersila di puncak gunung. Dia perlahan melepaskan indera spiritualnya dan dengan hati-hati mengamati segala sesuatu di dunia roh bintang. Pesawat kelas 1 ini lebih kuat dari dunia abadi dan dunia penyeberangan surga dalam hal sifat langit dan bumi dan tanah pemandangan pegunungan dan sungai.
Itu bisa dianggap sebagai tingkat atas-atas. Baiklah, Jun Changqiao menemukan kota terdekat dengannya. Dilihat dari gerbang kota, skalanya tidak terlalu besar, tetapi makhluk yang hidup di dalamnya sangat kuat. Prajurit di alam pencarian kebenaran bisa dilihat di mana-mana. Ada begitu banyak prajurit alam pencari kebenaran di kota sekecil itu. Jun Changqiao berkata, bukankah kota top bahkan lebih menakutkan? Dia terus menjelajahi kota. Secara bertahap, Gou Sheng menemukan bahwa ada barak di luar kota dan tentara sedang berlatih di tempat latihan. Dia terus mengubah posisi dan menemukan kota-kota baru. Meskipun adat istiadat setempat berbeda, mereka semua memiliki barak, memberi orang perasaan bahwa setiap orang adalah seorang prajurit. Tentu saja, ada juga banyak galangan kapal dengan spesifikasi berbeda. Jun Changqiao menyaksikan beberapa kapal luar angkasa yang baru dibangun terbang dari jauh dan berkata, jika saya bisa mendapatkan rencana manufaktur mereka, saya harus bisa meningkatkan kecepatan produksi. Faktanya, sejauh menyangkut sekte sepanjang masa, mereka sudah memiliki kemampuan untuk membangun kapal luar angkasa. Mereka hanya kekurangan cetak biru profesional dan bahan yang sangat diperlukan. Biji jenis ini memiliki kualitas yang luar biasa. Di gudang galangan kapal, Jun Changqiao memegang batu dan memeriksanya dengan cermat. Siapa itu? Seorang prajurit yang berpatroli di luar memperhatikannya. Namun, ketika dia bergegas masuk, dia sudah pergi. Adapun biji yang digunakan untuk membangun kapal luar angkasa, semuanya hilang. Dalam beberapa hari ke depan, Jun Changqiao berkeliaran di dunia roh bintang seperti hantu, menggunakan hampir 3 bab untuk memahami seluruh dunia secara mendalam. Memang, teknologi dimaksimalkan. Banyak kota memiliki formasi teleportasi. Galangan kapal dan pabrik militer dapat dilihat di mana-mana. Jika ada keadaan khusus, mereka dapat dengan cepat mengumpulkan kekuatan besar. Jika mereka melancarkan invasi, mereka juga dapat dengan cepat membentuk armada besar. Ini agak rumit. Pada awalnya, Jun Changqiao berpikir bahwa setelah mengumpulkan informasi yang cukup, dia akan langsung menyerang dunia roh bintang, tetapi sekarang dia hanya bisa berpikir 2 kali. Karena dengan kekuatan tempur dunia abadi, mereka mungkin tidak dapat menghancurkan pesawat ini. Terutama, di sini juga banyak mayat. Hal khusus tentang dunia roh bintang bukanlah bahwa ada banyak galangan kapal, barak, dan tentara, tetapi ada mayat. Dapat dikatakan bahwa ini adalah labelnya. Dalam beberapa hari terakhir penyelidikan Jun Changqiao, dia menemukan bahwa dari desa-desa kecil hingga kota-kota besar, ada mayat yang diukir dengan angka. Mereka bisa menjadi pelayan, atau pejuang. Ada banyak dari mereka dan mereka benar-benar patuh. Jika ada perkelahian, sistem berkata, semua mayat di dunia roh bintang akan dimobilisasi. Iya, Jun Changqiao berkata, inilah yang aku khawatirkan. Mayat hanyalah mayat. Bahkan jika mereka terbunuh, jiwa mereka akan tetap ada, dan mereka dapat terus diproduksi. Bahkan jika mereka tidak kuat, mereka adalah umpan meriam tingkat atas. Jika mayat bisa kehilangan kekuatannya, seharusnya tidak ada masalah, kata sistem. Jadi kita harus menelitinya sesegera mungkin. Jun Changqiao bergabung ke dalam pagoda penjara dan datang ke sel tempat leluhur iblis di penjara. Melalui celah pintu, dia melihat Arya melambaikan cambuk dengan keras dan mendengarkan musik indah yang dibuat oleh jeritan. Senyuman berangsur-angsur muncul di wajahnya. Sipir, Zhao Doudou berkata, orang ini pingsan lagi. Lulu kecil, bangunkan dia. Splash, sebuah baskom berisi air dingin menghantam, membangunkan leluhur iblis yang pingsan. Kemudian dia dengan menyakitkan mengangkat kepalanya dan menatap Jun Changqiao melalui celah pintu. Dia berkata dengan lemah, saya akan bekerja sama. Pada hari yang sama, leluhur iblis yang setengah mati dikirim ke Array Hall. Kemudian, dia diikat dan dibaringkan di tempat tidur. Ada cahaya yang bersinar di atasnya, membuatnya sulit untuk membuka matanya. Berbagai tetua dan master aula dari sekte sepanjang masa berkumpul. Mereka mengenakan jas putih dan topeng. Mereka berkomunikasi satu sama lain dengan suara rendah, seperti sekelompok ahli bedah yang mendiskusikan cara mengoperasi pasien. Leluhur iblis ingin menangis. Dia tidak bisa lagi bertahan di alam roh bintang, dan sekarang dia digunakan sebagai subjek percobaan. Tahan, hidup terus. Leluhur iblis menghibur dirinya sendiri lagi dan lagi. Dia, yang telah disiksa oleh perubahan hidup, memiliki keadaan pikiran yang kuat. Bahkan jika dia berada dalam situasi berbahaya sekarang, dia akan menghapus air matanya dan menghadapinya. Ini adalah penjahat yang menyedihkan dan inspiratif. Dia telah berada dalam kemuliaan tanpa batas dan telah jatuh ke dasar. Dia telah merasakan semua kesulitan hidup tetapi masih hidup dengan kuat.
Ayo kita lakukan. Jun Changqiao berkata dengan serius. Para ahli bedah yang dipimpin oleh lelaki tua Taixuan saling memandang dan kemudian mengeluarkan alat pembedahan mereka. Swiss. Bubuk anestesi yang disediakan oleh Miao Saifeng dituangkan ke dalam mulut leluhur iblis. Ini sebenarnya racun, tetapi efeknya hanya untuk mematikan rasa tubuh dan jiwa, memastikan bahwa pasien tidak akan merasakan sakit selama operasi. Sekitar beberapa saat kemudian, obat itu mulai berlaku dan leluhur iblis tertidur. Namun, dia hanya dalam kondisi tidur nyenyak. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa pisau bedah tajam bergerak di kulitnya, menyebabkan ledakan gatal. Puci, Puci, kepala ahli bedah, lelaki tua Taixuan, dengan cepat membedah mayat leluhur iblis. Semua orang melihat dengan cermat. Dari struktur dan bentuknya, mayat itu tidak berbeda dengan manusia normal. Itu memiliki meridian, pembuluh darah, organ dalam, dan berbagai tulang. Buka tengkoraknya, Jun Changqiao memerintahkan. Ketika jiwa diintegrasikan ke dalam mayat, yang paling penting adalah kepala. Mungkin ada beberapa rahasia yang tersembunyi di dalamnya. Swiss, orang tua Taixuan mengganti pisau bedah baru dan memulai kraniotomi pada leluhur iblis. Ini lebih merupakan ujian keterampilan. Jika ada masalah, yang terburuk adalah kematian atau keadaan vegetatif. Alam roh bintang, Aula Penegakan Hukum. Sekelompok pejabat tingkat tinggi duduk di ruang konferensi. Layar cahaya di sebelah kiri menunjukkan potret 9527. 12 bangsawan kelas 1 terbunuh. Dia harus dihukum berat, kata seorang lelaki tua dengan marah. Semua orang setuju. Mayat No. 9527 membunuh 12 bangsawan. Metodenya sangat kejam dan sifatnya sangat buruk. Aula Penegakan Hukum akan membahas dan menghukumnya dengan hukuman jiwa. Sayat akan segera dieksekusi. Master Aula Penegakan Hukum duduk di kepala meja dan mengumumkan kepada Denden Musi. Suaranya ditransmisikan melalui susunan internal dan bergema di kota-kota besar di alam roh bintang. Prajurit bisa mendengarnya dengan jelas. Membunuh 12 bangsawan. Apakah 9527 Servant Corps memberontak? Hal semacam ini sudah lama tidak terjadi. Demi keselamatan kita, kita harus menghukum orang itu. Penduduk asli dunia roh bintang dipenuhi dengan kemarahan yang benar. Melayani mayat, sebagai ciri khas pesawat, telah lama diintegrasikan ke dalam kehidupan sehari-hari mereka. Mereka sudah terbiasa memegang kendali, jadi tentu saja, mereka sangat tahan dan jijik terhadap mereka yang tidak mematuhinya. Sebaliknya, ketika petugas mayat lainnya mendengar ini, jejak kesedihan dan ketakutan muncul di mata mereka. Mereka tidak bersimpati dengan 9527. Mereka hanya bersimpati pada diri mereka sendiri karena tidak ada yang tahu apakah mereka akan dihukum oleh Balai Penegakan Hukum di masa depan karena konflik kecil. Terutama hukuman jiwa. Ini adalah bentuk penyiksaan yang sangat kejam. Alasan mengapa zombie memiliki kesadaran adalah karena jiwa mereka ditempatkan di dalamnya. Hukuman tertinggi dunia roh bintang untuk Corps Servants adalah menyerang jiwa mereka, sehingga jiwa mereka perlahan-lahan akan menghilang sambil memastikan bahwa mereka akan menderita siksaan besar. Ketika Jun Changqiao membunuh para bangsawan, Demon Alpha menebak bahwa begitu dia diidentifikasi sebagai pembunuhnya, dia harus menderita hukuman jiwa. Laksanakan hukumannya, kata kepala Aula Penegakan Hukum. Tidak ada perasaan, tidak ada belas kasihan. Petugas mayat hanyalah alat di mata seniman bela diri Star Spirit Boundary. Setelah memenuhi persyaratan tertentu, meskipun mereka dapat memperoleh kebebasan, mereka masih akan terikat oleh banyak batasan. Iya, Algojo berjubah berjalan keluar dari aula dan berhenti di tanah yang digariskan oleh berbagai pola. Dia kemudian mengeluarkan kompas khusus dengan banyak titik cahaya berkumpul di atasnya. Setiap titik cahaya mewakili jiwa. Di antara mereka adalah Demon Alpha, juga bernomor 9527. Faktanya, ini sangat mirip dengan asal jiwa. Selama itu dikendalikan oleh orang lain, itu setara dengan mengendalikan hidup dan mati. Wah! Algojo pertama-tama memanggil jiwa 9527, lalu dengan lembut meletakkannya di hole cekung kecil di tanah. Wah, wah, garis diaktifkan, dan api muncul. Jiwa 9527 berjuang keras di dalam lubang, seolah-olah sedang mengalami hukuman api paling kejam. Mendesis. Setelah beberapa saat, lubang api menjadi sepanci minyak, dan jiwa menderita di dalam. Selanjutnya, ada hukuman lain seperti cambuk, gantung, dan sebagainya. Jiwa 9527 seperti anak yang tak berdaya, menderita siksaan yang lebih buruk dari kematian, sampai perlahan-lahan, lenyap. Adegan eksekusi disiarkan langsung.
Ketika seniman bela diri Star Spirit Boundary melihat jiwa Course Attendance yang rendahan akhirnya berubah menjadi ketiadaan, mereka semua memiliki senyum puas di wajah mereka. Pembangkangan. Dijatuhi hukuman mati sangat memuaskan. Di sisi lain, mayat-mayat yang tidak memiliki status atau martabat merasakan rambut mereka berdiri tegak saat mereka gemetar ketakutan. Faktanya, alasan mengapa Balai Penegakan Hukum melakukan eksekusi adalah untuk membiarkan petugas mayat lainnya mengerti bahwa jika mereka tidak mematuhi perintah dan tidak tahu tempat mereka, ini akan menjadi nasib mereka. Efeknya luar biasa. Petugas mayat yang awalnya memiliki keluhan di hati mereka, setelah menyaksikan proses eksekusi, bekerja lebih keras untuk melayani seniman bela diri batas roh bintang. Kematian. Itu tidak menakutkan. Yang menakutkan adalah kehancuran dan hamburan jiwa. Beberapa jam kemudian, efek anestesi berangsur-angsur menghilang. Demon Alpha terbangun dengan linglung. Apa yang dilihatnya bukan lagi lampu yang menyilaukan, tetapi langit-langit yang diukir dengan indah. Pikirannya sedikit kacau, dan mulutnya kering. Air. Suaranya lemah. Begitu Demon Alpha berteriak, mata air dingin mengalir ke mulutnya melalui bibirnya, membuatnya meneguk dengan gila-gilaan seolah-olah dia telah menemukan oasis di gurun yang keras. Air masuk ke perutnya. Pikirannya berangsur-angsur menjadi jelas. Kakak, suara Jun Changqiao terdengar, bagaimana perasaanmu? Baru saat itulah Demon Alpha menyadari bahwa pria itu berdiri di sampingnya dengan mangkuk. Dia sangat marah dan hendak mengutuk ketika dia tiba-tiba merasa otaknya akan meledak. Kamu baru saja membukai kepala kita. Jun Changqiao berkata, jangan bergerak, jangan terlalu banyak berpikir. Iblis Alpha dengan paksa menekan amarahnya dan berkata dengan lemah, kamu, apa yang kamu lakukan padaku? Menyelamatkanmu. Selamatkan aku. Demon Alpha tertawa dengan susah payah. Jun Changqiao duduk, mengeluarkan sesuatu seukuran kuku, dan berkata, ini adalah sesuatu yang saya temukan di kepala Anda. Menurut penilaian awal saya, itu harus menjadi alat peledak yang berhubungan dengan jiwa. Patriark, ada sesuatu di kepala orang ini. Apa itu? Ini berdetak seperti jantung. Jun Changqiao berjalan dengan topeng. Setelah mengamati dengan cermat, dia menebak, itu tidak mungkin bom, kan? Berbunyi. Tiba-tiba, benda itu terdengar. Jun Changqiao, yang baru saja menebak-nebak, segera menilai bahwa ini pasti semacam alat peledak. Tiba-tiba mengeluarkan suara bip, dan mungkin akan meledak. Sua, dia mengambil gunting di sebelahnya secepat yang dia bisa dan memotong ke arah benda seperti benang. Retak, garis putus, dan suara berhenti. Fiuh. Jun Changqiao menghela nafas lega dan mengangkat tangannya untuk menyeka keringat di dahinya. Sebenarnya, benda itu memiliki banyak garis berwarna berbeda, tetapi karena waktunya sempit, Gou Sheng dengan tegas memilih untuk memotong garis merah. Mengapa dia memilih merah? Karena Jun Changqiao tanpa sadar memikirkan warna mawar. Mungkin istrinya memberinya buff keberuntungan, dan dia benar-benar menebak dengan benar. Dia berhasil menyelamatkan Demon Alpha, yang akan menjalani hukuman jiwa dan jiwanya meledak. PS, sebenarnya, bab ini ditulis pada jam 10 pagi. Saya menerima telepon dari master renovasi, dan rumah di lingkungan itu diubah menjadi timbunan. Pada akhirnya, saya membutuhkan waktu seharian penuh. Karena tidak ada lift, saya harus berlari bolak-balik ke lantai 17 berkali-kali. Bagi seseorang seperti saya yang belum pernah berolahraga, itu hanyalah anatomi. Kakiku masih lemah. Itu benar, saya punya rumah. Saya membayar uang muka 5 tahun lalu, dan itu belum selesai selama 5 tahun. Kalian selalu khawatir bahwa buku itu tidak akan selesai, tetapi pada kenyataannya, saya belum selesai selama 5 tahun penuh. Itu sudah jelas. Meskipun Jun Changqiao membedah leluhur iblis, dia juga menyelamatkannya. Apa yang disebut hukuman jiwa sebenarnya adalah meledakkan bom waktu yang tertanam di tengkorak setelah melalui ratusan siksaan neraka, menyebabkan jiwa tercerai-berai. Saat itu, Balai Penegakan Hukum menghukum leluhur iblis dengan segala macam siksaan. Pihak lain kebetulan dalam keadaan lumpuh jiwa dan pikiran, jadi dia tidak merasakan sakit sama sekali. Nanti, bom itu akan meledak untuk mengumumkan hukuman mati, tetapi disingkirkan oleh Jun Changqiao tepat waktu. Dengan kata lain, leluhur iblis, yang seharusnya mengalami rasa sakit dan siksaan, berhasil menyelesaikan bahaya dengan bantuan Gou Sheng. Dia bahkan tidak merasakan sakit apapun, seolah-olah dia benar-benar telah melakukan kraniotomi tanpa mengetahui apapun. Apakah dia sengsara? Tidak, dia sangat beruntung. Dia beruntung bertemu dengan Jun Changqiao, yang menyiksanya ribuan kali namun tetap memperlakukannya seperti cinta pertamanya, di saat tergelap dalam hidupnya.
Aneh bahwa leluhur iblis bahkan tidak menyadari bahwa ada bom di kepalanya. Jika lelaki tua Taixuan tidak menjalani kraniotomi, tidak ada yang mengira ada benda seukuran kuku yang tersembunyi di kepalanya yang sangat kecil. Sangat ganas. Jun Changqiao berkomentar, sangat bijaksana. Melihat perangkat bom yang dilepas dari kepalanya, leluhur iblis terdiam. Beberapa hal tidak perlu dijelaskan terlalu banyak. Betul sekali. Dia diselamatkan olehnya. Dia diselamatkan oleh seorang pria yang mengambil fisik, bawahan, dan tubuhnya. Benih yang mewakili emosi yang rumit ditanam di dalam hatinya dan perlahan tumbuh. Suatu hari, itu akan tumbuh. Bomnya sudah disingkirkan. Jun Changqiao berkata, kamu bebas. Buddha berkata bahwa menyelamatkan nyawa lebih baik daripada membangun pagoda 7 lantai. Anda tidak perlu berterima kasih kepada saya. Leluhur iblis hampir meraung. Saya sangat ditipu oleh Anda, dan Anda ingin berterima kasih karena telah menyelamatkan saya sekali. Mau, omong kosong. Makan. Leluhur iblis memulihkan diri di bangsal aula medis selama setengah bulan. Setelah lukanya berangsur sembuh, dia harus mengakui bahwa setelah melepaskan bom di kepalanya, dia jauh lebih energi dari sebelumnya. Bahkan perasaan menindas yang selalu ada telah hilang sama sekali. Cara mengendalikan zombie di Star Spirit World adalah dengan meletakkan bom di kepala. Mereka tidak hanya dapat mengendalikan tubuh, tetapi mereka juga dapat mengendalikan pikiran mereka. Selama itu dihapus, mereka akan bebas. Huff. Leluhur iblis mengepalkan tinjunya dan bersumpah di dalam hatinya, aku tidak akan berterima kasih kepada orang itu. Sekarang dia dalam suasana hati yang baik, dia tidak bisa melupakan dendamnya. Dia memupuk kebencian hampir setiap hari. Namun, Jun Changqiao memperlakukan penjahat yang pernah menjadi musuhnya ini dengan memberinya fasilitas medis terbaik dan makanan terbaik, memungkinkannya untuk sepenuhnya memahami arti cinta yang hangat. Leluhur iblis bukanlah manusia, namun, dia juga makhluk hidup dari alam semesta atas. Dia memiliki banyak karakteristik manusia, jadi setelah beberapa saat, kemarahan di hatinya perlahan memudar. Tidak, leluhur iblis meraung di dalam hatinya, aku belum lupa. Aku menanggung kesulitan. Aku menunggu waktuku. Pukul, pukul. Di kafetaria, dia yang mengenakan gaun rumah sakit dengan lembut meletakkan mangkuknya. Kemudian, dia menyipitkan matanya dan berkata, mangkuk lagi. Saat hari sudah gelap, dia membawa nasi goreng lagi. Kemudian, dia kembali ke dapur dan bertanya dengan sedih, berapa lama orang ini akan menumpang. Patriark berkata begitu. Liu Wanshi, yang sedang sibuk, berkata, makan sampai dia memikirkannya. Baik, Ihei berkata, aku masih harus melayanimu untuk waktu yang lama. Keesokan harinya, leluhur iblis datang ke kafetaria tepat waktu lagi. Begitu dia duduk, Jun Changqiao muncul di depannya dan berkata sambil tersenyum, wajahmu cerah dan berkilau. Cederamu pulih dengan baik. Leluhur iblis menjadi waspada. Dia masih mengenal dirinya sendiri. Dia tidak berpikir bahwa pihak lain akan membiarkannya menumpang. Semakin peduli tanpa pamrih, semakin tersembunyi triknya. Jun Changqiao memesan kepala ikan pedas dan duduk di sebelahnya. Sambil menunggu hidangan disajikan, jemarinya mengetuk-ngetuk meja secara teratur. Mengetuk, ketuk, 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 ketuk. Suasananya sedikit menindas. Leluhur iblis menjadi lebih berhati-hati dan bahkan tidak berani makan. Pada akhirnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menangis dan berkata, apa yang kamu inginkan? Jun Changqiao berhenti mengetuk meja dan berkata dengan ekspresi serius, apakah kamu ingin melakukan sesuatu yang besar? Tidak, leluhur iblis menjawab dengan sangat tegas. Orang ini pasti menipuku. Saya harus tetap setia pada hati saya dan tidak tertipu oleh ekspresi dan kata-katanya. Apa kamu yakin? Ya, melihat ekspresi serius Gou Sheng, leluhur iblis sedikit terguncang. Menurut penyelidikan selama periode waktu ini, Jun Changqiao berkata, jumlah pelayan mayat di dunia roh bintang pada dasarnya sama dengan seniman bela diri. Bahkan mungkin sedikit lebih tinggi. Leluhur iblis tidak berbicara. Memang, ada banyak pelayan mayat di dunia roh bintang. Meskipun mereka tidak memiliki status atau martabat, mereka tersebar di seluruh pesawat. Apakah itu manusia atau makhluk lain, mereka harus menikmati hak yang adil sejak lahir. Jika mereka ditindas dan dieksploitasi, mereka harus berdiri dan melawan, kata Jun Changqiao. Kamu ingin aku memberontak melawan dunia roh bintang? Betul sekali, leluhur iblis memutar matanya. Meskipun bom telah dilepas dan dia telah mendapatkan kembali kebebasannya, memberontak melawan pesawat atas pasti gila. Sebagai orang penting di Wastelen, dia juga punya ambisi. Namun, setelah tinggal di dunia bintang roh selama lebih dari 10 tahun,
Semakin dia memahami keteraturan dan kekuatan pesawat ini, semakin sedikit dia memiliki fantasi perlawanan. Hak yang adil hanya ada di tangan segelintir orang. Bahkan jika dia bebas sekarang, dia tetap tidak bisa menghilangkan identitasnya sebagai servant mayat. Di dunia roh bintang yang ketat, dia ditakdirkan untuk menjadi keberadaan marginal. Dari tata letak hingga kebangkitan, tindakan leluhur iblis mungkin tidak kalah dengan kaisar iblis surgawi. Namun, bertahun-tahun hidup di bawah dan diperlakukan sebagai budak secara bertahap memuluskan tepi hatinya. Cobalah untuk bertahan hidup. Ini adalah satu-satunya pemikiran dalam benak leluhur iblis. Itulah mengapa sekte sepanjang masa begitu ramah kepadanya sehingga dia tanpa malu-malu menumpang makanan dan minuman. Jika sebelumnya, bahkan jika dia harus mati, dia tidak akan memakan makanan itu. Kamu mungkin mengira ini fantasi, kata Jun Changqiao. Leluhur iblis berkata, itu adalah fantasi. Swoosh. Jun Changqiao meletakkan nasi putih di atas meja, lalu membaginya menjadi dua bagian, mendorong satu bagian ke kiri dan bagian lainnya ke kanan. Dia berkata, dunia roh bintang seperti semangkuk nasi putih ini. Sisi kiri melambangkan para bangsawan, dan sisi kanan melambangkan pelayan mayat. Setelah mengatakan itu, dia membentangkan nasi di sisi kanan. Pelayan mayat tidak memiliki kebebasan atau hak. Mereka hanya bisa tersebar di semua tempat. Jun Changqiao berhenti sejenak, lalu mengaduk nasi menjadi satu dan berkata, jika seseorang mengumpulkan kekuatan ini, apakah tidak cukup untuk melawan para bangsawan? Leluhur iblis terdiam. Dia bukan orang bodoh. Dia sudah mengerti maksud Gou Sheng. Namun, leluhur iblis menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit, pelayan mayat dikendalikan oleh dunia roh bintang. Mereka ditakdirkan untuk menjadi ikan di talenan. Bagaimana jika seseorang dapat membantu mereka menghilangkan kendali? Jun Changqiao berkata dengan penuh arti. Leluhur iblis tertegun. Dia tiba-tiba mengerti. Jika orang ini dapat membantunya mengeluarkan bom, dia secara alami dapat membantu pelayan mayat lainnya. Tanpa batasan apapun, apakah semua orang masih mau bekerja seperti sapi atau kuda? Saudara laki-laki. Jun Changqiao berdiri, melihat keluar jendela dengan tangan di belakang, dan berkata, para bangsawan, jenderal, menteri, bagaimana menurutmu? Raja, bangsawan, jenderal, dan menteri. Setelah mendengar kata-kata ini, darah leluhur iblis langsung terbakar. Meskipun tepi dan sudutnya secara bertahap dihaluskan dalam kenyataan, dia tetaplah leluhur klan Mowang. Bagaimanapun, dia adalah pria yang pernah punya rencana besar. Orang tidak mati. Hati ada di sana. Melihat ketajaman di mata leluhur iblis berangsur-angsur kembali, Jun Changqiao berkata, musuh dari musuhku adalah temanku. Aku harap kamu bisa bekerja sama denganku dan membalikkannya. Dia mengacu pada dunia roh bintang. Faktanya, ketika Jun Changqiao melepaskan bom jiwa di kepala leluhur iblis dan berhasil membiarkannya hidup dan mendapatkan kembali kebebasannya, dia telah mendiskusikan rencana tersebut dengan atasan. Kepala keluarga, Ryu Sinan berkata, karena kita tahu bagaimana dunia roh bintang mengendalikan zombie, mengapa kita tidak membantu mereka melepaskan belenggu dan kemudian menggunakan kekuatan untuk menggulingkan pesawat ini? Masuk akal. Jun Changqiao sangat setuju. Jika mereka berhadapan langsung, belum lagi apakah mereka bisa menang, mereka pasti akan membayar harga yang menyakitkan. Zombie di dunia roh bintang berskala besar dan hidup seperti budak. Dia benar-benar bisa menyelamatkan mereka untuk melawan Star Spirit World. Petik 2 tanda seru petik 2. Xiaoji memarahi dengan marah, menggunakan zombie sebagai umpan meriam, dia benar-benar tidak punya moral. Jangan tertawa. Dia benar-benar bisa mengatakan itu. Karena dia berdiri di titik tertinggi titik hitam. Tidak peduli bagaimana dia memandang Jun Changqiao, tidak peduli apa yang dia lakukan, dia selalu berpikir bahwa itu salah. Faktanya, dunia roh bintang mengendalikan begitu banyak jiwa dan secara paksa menempatkan mayat untuk mengendalikan mereka. Seharusnya tidak ada yang mau. Mereka dibatasi oleh bom dan hukum dan hanya bisa berupa ternak dan kuda. Mereka hanya bisa menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Pada saat ini, jika seseorang berdiri, dengan memberikan kebebasan untuk mengangkat tangan dan menelepon, mereka tidak akan ragu sama sekali, bahkan jika harganya adalah pengorbanan dan darah. Tentu saja, siapa yang akan membawa bendera? Jun Changqiao pasti tidak bisa. Bagaimanapun, dia adalah manusia. Untuk memobilisasi zombie di Star Spirit World dan mendorong mereka untuk berjuang demi kebebasan, itu pasti seseorang dari jenis yang sama. Oleh karena itu, kandidat yang cocok tidak diragukan lagi adalah leluhur iblis. Sebagai akibat, Doc Leftovers datang mencarinya. Ini sangat sederhana. Jun Changqiao berkata, saya bertanggung jawab untuk membantu zombie mengeluarkan bom.
Anda bertanggung jawab untuk memerintahkan mereka. Cek, Finn leluhur berkata dengan jijik, kamu ingin aku memimpin dan membiarkan zombie menjadi umpan meriam sementara kamu bersembunyi dalam kegelapan dan menuai keuntungan. Kamu bisa mengartikannya seperti itu. Jun Changqiao sangat jujur. Itu benar. Dia menggunakan zombie untuk menggulingkan Star Spirit Realm dan menuai keuntungan. Meskipun ini bukan tindakan yang mulia, itu juga bukan hal yang kotor. Jika Anda menginginkan kebebasan, Anda harus mengenakan rompi anti peluru. Di samping itu, Gou Sheng bukanlah Buddha atau dewa. Tanpa keyakinan mutlak untuk melawan Star Spirit World, zombie harus berjuang untuk kebebasan dan martabat mereka sendiri. Baik, leluhur iblis mengepalkan tinjunya dan berkata, leluhur ini setuju. Meskipun dia tahu bahwa Jun Changqiao memanfaatkannya, dia tetap memutuskan untuk bekerja sama. Di masa lalu, dia telah ditempatkan secara paksa di dalam mayat dan menderita penindasan gila dari alam roh bintang. Dia tidak punya pilihan. Sekarang, dia hanya ingin menjadi orang besar yang bebas dan bermartabat dari suku iblis. Terus terang, di dunia roh bintang, dia tidak diperlakukan sebagai manusia. Dia telah menderita segala macam ketidakadilan, menderita segala macam penindasan. Dia sudah muak. Dia harus melawan. Ikuti aku. Jun Changqiao membawa leluhur iblis ke tempat yang relatif jauh di belakang gunung. Awalnya, tempat ini agak sepi, namun di bawah penanaman Li Qingyang dan Page, tempat ini sudah berubah menjadi tempat yang mirip dengan kamp militer. Pak, Jun Changqiao menjentikkan jarinya dan berkata, keluar. Desir, 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 desir. Dalam sekejap, bayangan hitam keluar dari tenda di kejauhan dan berbaris rapi. Ada sekitar 100 dari mereka. Ini adalah sekelompok makhluk dengan penampilan berbeda. Kepala, bahu, dan dada mereka yang terbuka semuanya memiliki tato dengan angka aneh terukir di atasnya. Betul sekali. Mereka semua zombie. Dalam setengah bulan leluhur iblis pulih dari luka-lukanya, Jun Changqiao telah pergi ke dunia roh bintang berkali-kali dan menyelamatkan mereka semua. Meskipun angka yang terukir pada orang-orang ini berbeda, ada jahitan yang terlihat jelas di dahi mereka. Dapat dilihat bahwa mereka semua menjalani kraniotomi. Salam, Patriark Jun. Semua zombie berlutut dengan satu lutut dengan rasa hormat yang paling tulus di mata mereka. Mereka telah menjadi zombie sejak lama, menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian di dunia roh bintang. Setelah diselamatkan ke dunia abadi dan menjinakkan bom, mereka pasti menganggap Jun Changqiao sebagai dermawan mereka. Faktanya, kecuali orang yang paling jahat, semua makhluk di alam semesta atas tahu bagaimana harus berterima kasih. Desir. Jun Changqiao melambaikan tangannya dan membantu para zombie naik. Aku akan mengatakannya lagi. Dia berkata dengan ekspresi serius, makhluk apapun hanya bisa menyembah orang tuanya. Berlutut adalah kebiasaan dunia roh bintang. Tepatnya, itu adalah kebiasaan unik para zombie. Ketika mereka melihat seseorang dengan status lebih tinggi dari mereka, mereka harus berlutut. Ketika mereka melihat tuan mereka dikendalikan, mereka harus berlutut. Oleh karena itu, setelah lama berlutut, mereka menjadi klan berlutut. Dipahami. Semua orang berkata dengan keras. Petik 2, petik 2. Leluhur iblis bergumam di dalam hatinya, dia menaklukkan sekelompok zombie yang kuat dengan sangat cepat. Orang ini memiliki beberapa trik di lengan bajunya. Omong kosong. Jika dia tidak memiliki trik apapun di lengan bajunya, bagaimana dia bisa berakhir seperti ini? Memikirkan hal ini, leluhur iblis tidak hanya tidak marah karena malu, tetapi bahkan merasa sedikit lega. Bukannya dia tidak cukup kuat, tapi lawannya terlalu bagus. Dia kehilangan segalanya dan kehilangan segalanya, tapi itu tidak terlalu memalukan. Brengsek. Orang ini benar-benar tahu bagaimana menghibur dirinya sendiri. Namanya leluhur iblis. Seseorang dengan ambisi dan rencana. Jun Changqiao berkata, mulai hari ini dan seterusnya, kamu harus mendengarkan perintahnya tanpa syarat. Iya, zombie mengikuti jejak Gou Sheng. Mereka akan mendengarkan siapapun yang dia suruh. Bukan hanya karena rasa hormat, tetapi juga karena setelah bom di dunia roh bintang dijinakkan, bom lain dipasang pada mereka. Melihat Little Do melompat keluar dan meraung, ini tidak punya moral. Jun Changqiao tidak bisa disalahkan. Dia perlu membantu zombie yang tertindas, tetapi dia takut beberapa dari mereka akan memberontak, jadi dia hanya bisa mengendalikan mereka dengan cara yang lebih lembut sehingga mereka dapat bekerja sama untuk menggulingkan dunia roh bintang. Jun Changqiao juga berjanji, di masa depan, mereka pasti akan mendapatkan kembali kebebasan mereka. Jun Changqiao, leluhur iblis diikat di meja operasi. Nadinya membengkak saat dia meraung, kami setuju untuk bekerja sama, kamu tidak tahu malu. Maaf.
Jun Changqiao, yang berdiri di luar, berkata tanpa daya, aku juga khawatir kamu akan mengkhianatiku. Jarum anestesi disuntikkan. Leluhur iblis langsung jatuh koma. Ketika dia bangun lagi, sebuah bom dipasang di tubuhnya. Dapat dikatakan bahwa dia baru saja keluar dari sarang serigala dan memasuki sarang harimau. Pelan, pelan. Ya, kamu bisa menggantungnya. Di bawah murid-murid yang sibuk, sebuah plakat bertuliskan, Avenger, perlahan digantung di aula yang baru saja dibangun di gunung belakang. Leluhur iblis mengenakan seragam Avengers yang dibuat khusus dan duduk di kepala aula. Ketajamannya yang dulu telah dipulihkan, dan matanya dingin dan tajam. Kami menunggu. Kerumunan yang tertata rapi di bawah berteriak, salam, Hall Master. Pada saat itu, mereka bukan lagi zombie di dunia roh bintang, tetapi pembalas di sekte sepanjang masa. Tato di tubuh mereka tidak dihapus karena bukan lagi nomor urut, melainkan nama kode. 9527. Pemimpin pembalas. Dengarkan. Leluhur iblis berkata dengan dominan, kami pembalas hanya memiliki satu misi, dan itu adalah untuk menggulingkan dunia roh bintang. Menggulingkan dunia roh bintang. Para pembalas meraung keras, dan suara mereka bergema di antara langit dan bumi. Jun Changqiao, yang sedang duduk di atas pohon willow yang menangis di kejauhan, meminum seteguk drunken dream, menatap ke langit, dan tersenyum, pertunjukan akan segera dimulai. Rencana Jun Changqiao sangat sederhana. Dia akan menjadi dalang di balik layar dan diam-diam memanipulasi Avengers untuk melawan Star Spirit World. Bahkan jika dia tidak bisa langsung menggulingkannya, setidaknya dia akan mengelupas beberapa lapis kulit. Apakah itu dapat diandalkan? Jika itu orang lain, dia mungkin tidak akan merasa nyaman. Tapi pemimpin Avengers adalah leluhur iblis, jadi sangat aman. Ini adalah karakter kejam yang memiliki ambisi tapi tidak ada kesempatan untuk menunjukkannya. Pasti akan efektif untuk membiarkannya bertarung melawan dunia roh bintang. Apalagi dia telah diperlakukan tidak manusiawi, jadi dia pasti penuh amarah di hatinya. Ini harus dikatakan, langkah Jun Changqiao sangat indah. Adapun berapa banyak masalah yang bisa dia bawa ke dunia roh bintang, itu akan tergantung pada kemampuannya sendiri. Menguasai. Jun Changqiao datang ke Array Hall dan berkata, kamu harus membangun lebih banyak kapal perang selama periode waktu ini. Jangan khawatir tentang biji, aku akan melakukan yang terbaik untuk menyediakannya. Setelah itu, dia pergi ke Forging Hall dan Battle Cavalry Hall. Secara keseluruhan, menggunakan Avengers untuk melawan Star Spirit World hanyalah salah satu rencananya. Setelah menghabiskan banyak energi pihak lain, dia masih harus maju untuk membereskan kekacauan itu. Beberapa hari kemudian, leluhur iblis mulai bertindak. Dia tidak dengan bodohnya membawa orang ke dunia roh bintang untuk menimbulkan masalah. Sebaliknya, dia diam-diam menyelinap masuk dan menggunakan segala macam metode untuk menangkap Servant Course. Mengandalkan 100 orang untuk menangani pesawat atas, kepalanya pasti ditendang oleh seekor keledai. Jadi dia harus merekrut lebih banyak bawahan dan membiarkan mereka semua bergabung dengan kamp perlawanan. Jun Changqiao mendukungnya. Dia bahkan mendirikan departemen bedah. Semua Servant Course yang ditangkap akan dibuka terlebih dahulu, bom asli di dalamnya akan dilepas, dan bom baru akan dipasang. Hanya butuh beberapa hari, jumlah Avengers melonjak dari 100 menjadi 5 atau 600. Sun Wukong dan yang lainnya melakukan kraniotomi untuk pasien hampir sepanjang waktu di ruang operasi. Mereka begitu sibuk sehingga mereka hampir tidak punya waktu untuk istirahat. Leluhur iblis menculik orang. Jun Changqiao mencuri biji, tumbuhan, dan sumber daya lainnya yang tersembunyi di kota-kota besar dunia roh bintang diam-diam dipindahkan ke dunia abadi olehnya. Semua fasilitas ini digunakan untuk memproduksi mecha, kapal perang, dan peralatan. Dengan kata lain, dunia roh bintang setara dengan harta karun alami, terus-menerus mengisi sekte sepanjang masa. Tentu saja, mereka tidak bodoh. Ketika pencurian terjadi satu demi satu, itu dengan cepat memberitahu Balai Penegakan Hukum. Mereka mulai menyelidiki dan menyimpulkan dari TKP bahwa itu pasti pembunuh yang sama, jadi mereka meningkatkan kewaspadaan. Melihat hal tersebut, Jun Changqiao tidak berani terlalu liar. Hilangnya Servant Course yang aneh juga menarik perhatian Balai Penegakan Hukum. Namun, mereka tidak menganggapnya serius sama sekali. Bahkan, setelah memastikan kepergiannya, mereka langsung mengumumkan siksaan jiwa. Pendeknya, di mata dunia roh bintang, Servant Course seperti semut. Tidak peduli apa alasan mereka menghilang, mereka tidak akan menanyakan alasannya. Mereka akan memperlakukannya sebagai pelanggaran hukum dan akan dihukum berat. Sayangnya, Balai Penegakan Hukum menggunakan penyiksaan setiap hari. Pada akhirnya,
zombie yang hilang aman dan sehat di dunia abadi. Mereka menjalani pelatihan profesional dari leluhur iblis. Pasalnya, bom tersebut sudah lama dijinakkan. Berbicara tentang pelatihan, ada kebutuhan untuk menyebutkannya. Saat itu, untuk menghidupkan kembali dan melawan 10 sekte besar abadi, leluhur iblis telah melakukan yang terbaik untuk memelihara 1 juta tentara. Dia pasti memiliki pengalaman yang kaya. Karena itulah Jun Changqiao menjadikannya pemimpin Avengers. Dia adalah pria yang ambisius. Dia juga memiliki banyak pengalaman dalam mengasuh. Orang seperti itu setidaknya bisa menahan situasi. Leluhur iblis tidak mengecewakannya. Setelah dia memiliki lebih banyak bawahan, dia tidak hanya mengasuh mereka dengan penuh semangat, tetapi juga mencuci otak mereka dengan penuh semangat. Ia menanamkan konsep kebebasan dan semangat perlawanan pada mereka. Saat Jun Changqiao bebas, dia juga akan datang untuk bertindak sebagai dosen. Sebagai contoh, kebebasan, kebebasan, kebebasan. Resistensi, resistensi, resistensi. Ya, bagus. Dalam hal cuci otak, Jun Changqiao dan leluhur iblis sama-sama ahli. Di bawah indoktrinasi mereka, kebencian Avengers terhadap dunia roh bintang tumbuh dari hari ke hari. Sebenarnya, bukan karena mereka melakukan sesuatu yang buruk. Alasan utamanya adalah karena mereka sudah cukup tertindas. Setelah mendapatkan kebebasan, mereka pasti akan melancarkan balas dendam dan menginjak-injak bangsawan yang tinggi dan perkasa. Dalam hal pengaturan One Piece, di dunia roh bintang, semua makhluk dengan status adalah naga langit. Dan tidak peduli seberapa kuat atau lemah Servant Corps itu, mereka tetaplah rumput yang bisa disembelih oleh mereka. Hari ini, Jun Changqiao dan leluhur iblis tidak berdiri. Besok, mungkin Jun Changqiao dan leluhur abadi akan memimpin mereka untuk memberontak. Setengah tahun kemudian, jumlah Avengers telah meningkat menjadi puluhan ribu. Mereka datang dari seluruh dunia roh bintang dan dulunya memiliki identitas rendah yang berbeda. Sekarang, mereka semua bersaudara. Tujuan mereka adalah memperjuangkan kebebasan dan balas dendam. Tentu saja, kekuatan mereka juga luar biasa. Puluhan ribu Avengers, kekuatan keseluruhan mereka berada di puncak alam pencarian kebenaran, dan tidak ada kekurangan alam pencarian kebenaran setengah langkah. Secara khusus, Jun Changqiao telah memberi mereka sejumlah besar peralatan dan senjata, mempersenjatai mereka. Apa langkah selanjutnya? Di Balai Pembalasan, Gou Sheng bertanya. Dalam setengah tahun terakhir, dia telah berkeliaran di seluruh dunia roh bintang. Meskipun dia telah memperoleh banyak sumber daya seni bela diri, itu tidak cukup untuk mengisi celah di antara giginya. Tepatnya, itu tidak lebih dari pencurian kecil-kecilan. Banyak area sumber daya dijaga ketat, dan tidak ada peluang sama sekali. Jika itu adalah pesawat lain, Gou Sheng pasti akan merasa bersalah. Hanya dunia roh bintang yang tidak memiliki beban, karena ini adalah dunia yang terutama membunuh dan menjara orang lain. Anda menyambar orang lain. Tidak bisakah aku merebut darimu? Leluhur iblis datang ke meja pasir dunia roh bintang yang telah disiapkan sejak lama dan menunjuk ke sebuah kota. Perang gerilya. Tidak mungkin untuk bertarung secara langsung saat ini. Dia harus memanfaatkan sepenuhnya kelebihannya untuk membuat jijik pihak lain selangkah demi selangkah. Mari lakukan bersama. Jun Changqiao dan leluhur iblis saling memandang, dan senyum yang sangat menakutkan secara bertahap muncul di wajah mereka. Malam itu, 20.000 Avengers telah berkumpul. Mereka terlatih dan diperlengkapi dengan baik. Sekali pandang dan orang bisa tahu bahwa mereka adalah harimau dan serigala. Desir, leluhur iblis melangkah keluar dari aula. Ada api di hatinya dan cahaya di matanya. Dia berkata dengan lantang, operasi ini harus cepat. Ya, semua orang berteriak, ayo pergi. Desir, desir, desir. 20.000 Avengers dituangkan ke dalam token teleportasi dan menghilang ke udara tipis, muncul kembali di Star Spirit World. Oh, lolongan serigala terdengar di kejauhan, membuat suasana menjadi sangat suram. Desir, desir, desir. Di bawah kepemimpinan leluhur iblis, 20.000 Avengers terbang dengan kecepatan tinggi dan segera tiba di tempat tujuan, sebuah kota dengan ukuran yang layak. Pergi, desir, 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 desir. Dalam sekejap, para Avengers tidak lagi berhati-hati. Mereka bergegas ke kota dengan kultivasi penuh mereka. Aura kemarahan mereka memenuhi sekeliling. Niat membunuh yang dingin juga berarti bahwa pertempuran sengit akan datang. Kepala keluarga, Ryu Sinan berdiri di puncak gunung di kejauhan dan berkata dengan kasihan, sepertinya sedikit. Jangan khawatir. Jun Changqiao berkata, saya telah menginstruksikan mereka untuk fokus menjarah sumber daya setelah membobol kota. Mereka tidak akan menyakiti orang yang tidak bersalah.
Meskipun dunia roh bintang mencari nafkah dengan menjara orang lain, itu tidak berarti bahwa mereka semua adalah orang jahat. Pasti ada banyak makhluk yang tidak bersalah, jadi dia tidak akan membantai mereka sembarangan dan tidak akan memberikan sedikit pun kesempatan kepada Little Dodo untuk memfitnahnya. Aku ingin menjadi orang jahat terus-menerus, terlepas dari komentar dan kritik dunia. Jun Changqiao memandangi Dao Cakrawala dengan tangan di belakang punggungnya dan berkata tanpa daya, tapi aku tidak bisa bersikap baik. Jarang sistem tidak mengejeknya, karena terkadang tindakan tuan rumah sangat nakal, tetapi di dunia seni bela diri yang kejam, tidak ada kesalahan yang bisa ditemukan. Membunuh, membunuh, ledakan, ledakan. Leluhur iblis memimpin Avengers untuk menyerang kota. Semua jenis lampu indah ditembakkan, mewarnai lingkungan gelap dengan warna-warni. Para pelayan mayat memberontak. Para pelayan mayat memberontak. Sebelum kota itu dibobol, para prajurit di kota itu berteriak ketakutan. Untuk waktu yang lama, mereka menganggap para pelayan mayat sebagai budak. Mereka tidak pernah berpikir bahwa suatu hari, mereka akan menghadapi situasi yang begitu tiba-tiba dalam tidur mereka. Ledakan, ledakan. Frekuensi semua jenis pemboman energi meningkat. Karena Avengers yang dipimpin oleh leluhur iblis telah meluncurkan serangan diam-diam secara tiba-tiba, mereka tidak memberikan kesempatan kepada pasukan pertahanan kota. Hanya dalam 1 jam, mereka menerobos gerbang utama dan bergegas masuk seperti air pasang. Masa damai yang panjang. Jun Changqiao berdiri di luar dan berkata, biarkan mereka kehilangan kewaspadaan. Jian Guixu berkata, hanya dalam setengah tahun, untuk dapat melatih puluhan ribu Avengers dengan sangat baik, leluhur iblis itu adalah karakter yang hebat. Iya, Gu Tianxing mengangguk dan berkata, Patriark Jun menggunakan orang yang tepat. Biasanya, Avengers dicuci otak setiap hari dan menyebarkan kebencian setiap hari. Mereka seharusnya tidak bisa mengendalikan amarah mereka setelah menerobos sebuah kota. Namun, setelah mereka masuk, mereka tertib dan tidak membunuh warga sipil. Sebaliknya, mereka langsung pergi ke mansion Tuan Kota. 1 jam kemudian, mansion Tuan Kota, yang mewakili hati, benar-benar dilanggar. Tuan Kota yang gemuk diinjak oleh leluhur iblis. Tuan Aola, seseorang meraung, bunuh dia. Tuan Kota ini terkenal kejam. Pelayan mayat yang tak terhitung jumlahnya datang ke sini dan disiksa atau dilenyapkan secara gila-gilaan tergantung pada suasana hati mereka. Oleh karena itu, ketika mereka menangkapnya hari ini, mereka tidak sabar untuk mencabik-cabiknya. Jangan bunuh aku, Puci. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, pedang leluhur iblis telah menebas. Kepala yang seperti semangka besar meluncur keluar. Masih ada ketakutan di matanya. Tuan Kota sudah mati. Semua orang bersorak. Gantung kepalanya di gerbang kota. Leluhur iblis berkata dengan lantang, katakan pada seniman bela diri dunia roh bintang yang mulia itu bahwa kami para pelayan mayat memberontak hari ini. Iya, segera, kepala Tuan Kota digantung di gerbang kota. Hari ini ditakdirkan untuk dicatat dalam sejarah. Karena Avengers yang mewakili kebebasan telah sepenuhnya mengungkapkan kartu mereka kepada naga langit yang tinggi dan perkasa, leluhur iblis yang memimpin pertempuran ini juga akan diingat oleh generasi mendatang dan bahkan disebut leluhur kebebasan. Tidak ada hubungannya dengan Gou Sheng. Tidak, dialah orang di belakang layar, menyembunyikan prestasi dan ketenarannya. Saat itu fajar, langit juga telah berubah. The Avengers berhasil menduduki kota Huitian. Penduduk yang tinggal di sini sangat ketakutan sehingga mereka bersembunyi di kamar mereka, takut seseorang tiba-tiba masuk. Dia terlalu khawatir. Pembalas tidak melecehkan makhluk yang tidak bersalah. Mereka hanya menargetkan para bangsawan dengan status dan kekuasaan. Setelah mencari semua sumber daya seni bela diri, mereka juga mengambil zombie yang tertindas. Mundur. Dengan perintah Ancestor Fin, semua orang dengan cepat mundur. Tujuan serangan mendadak di kota Huitian ini sangat sederhana. Setelah pertarungan, mereka akan merebut sumber daya dan melarikan diri. Suara mendesing. Suara mendesing. Para pembalas terbang puluhan mil jauhnya dari kota dan menghilang ke pegunungan dan hutan yang dalam. Mereka memegang token dan dikirim ke dunia abadi. Luar biasa. Setelah kembali ke pangkalan Avengers, leluhur iblis tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di matanya. Setelah datang ke dunia roh bintang selama bertahun-tahun, dia tidak pernah dianggap serius oleh siapapun. Hidupnya lebih buruk daripada kematian. Hari ini, dia akhirnya menginjak kelompok bangsawan tinggi dan perkasa itu. Dia sedang dalam mood yang bagus. Degen disesalkan. Dia tidak membantai seluruh kota untuk memaksimalkan kesenangannya. Jun Changqiao masih akan mempertimbangkan ketiga pandangan itu dan tidak akan terlalu kejam. Leluhur iblis berbeda. Dia benar-benar penjahat. Dia adalah pahlawan yang tidak bermoral.
Dia tidak memiliki beban dalam membantai orang. Sayangnya, dia dicubit sampai mati oleh Jun Changqiao. Oleh karena itu, setelah membobol kota Huitian, dia tidak membantai seluruh kota. Bagaimana para korban? Leluhur iblis menjadi tenang dan segera bertanya tentang situasi pertempuran. Setelah statistik, 20.000 zombie masuk ke kota dan menjarah banyak sumber daya seni bela diri. Harganya adalah kematian 500 hingga 600 pembalas. Saat sekte sepanjang masa bertempur, tidak ada yang mati. Begitu banyak umpan meriam mati. Hehe, kakak beradik. Leluhur iblis berjalan keluar dari aula dan berkata dengan suara gemuruh, berjuang untuk kebebasan membutuhkan pengorbanan. Kita harus menghadapi semuanya tanpa rasa takut. Hanya dengan cara ini kita dapat menghibur jiwa orang mati di surga. Petik 2. Berjuang untuk kebebasan. Kami tidak takut berkorban. Petik 2. Berjuang untuk kebebasan. Kami tidak takut berkorban. Petik 2. Para pembalas meraung serempak, mata mereka dipenuhi rasa takut. Kekuatan kebebasan dan kebencian menempa keinginan besi mereka. Jun Changqiao berkata dengan kagum. Cek, sistem tidak bisa berkata-kata. Apakah kamu yakin itu bukan kekuatan cuci otak? Satu persatu. Di alam rahasia ruang dan waktu. Para murid sangat sibuk. Setelah membobol kota Huitian, mereka membawa lebih dari 100.000 zombie. Dengan Sun Wukong sebagai pemimpin, para ahli bedah harus mengeluarkan bom di otak mereka dalam waktu sesingkat mungkin. Waktu sangat ketat, karena tidak ada yang tahu jika Star Spirit World akan segera menghukum mereka. Oleh karena itu, mereka hanya dapat menempatkan ruang operasi di alam rahasia ruang dan waktu untuk mencoba melakukan lebih banyak kraniotomi. Suatu hari di dalam, hampir 10.000 zombie melepas bom dan mendapatkan kembali kebebasan mereka. Pada saat yang sama, mereka mengenakan rompi anti peluru. Yang disebut rompi anti peluru berarti mereka bukan lagi zombie, tapi pembalas. Namun, lagi pula, tenaga kerja terbatas. Tim medis Sake of All Times bekerja tanpa lelah, tetapi mereka masih tidak bisa menghentikan datangnya mimpi buruk. Ketika masih ada beberapa ribu orang yang mengantri, mereka tiba-tiba berlutut di alam rahasia, berteriak merana dengan ekspresi ganas. Tubuh dan jiwa mereka seperti berada di lautan api atau sepanci minyak. Apa yang sedang terjadi? Jun Changqiao buru-buru masuk. Penyiksaan jiwa. Seorang pembalas dendam yang menyaksikannya berkata dengan sedih, mereka menggunakan penyiksaan jiwa. Jun Changqiao mengerutkan kening. Benar saja, dunia roh bintang tidak dibatasi oleh pesawat atau jarak dalam mengendalikan hidup dan mati zombie ini. Jun Changqiao meraih pergelangan tangan zombie dan menggabungkan perasaan spiritualnya ke dalam lautan kesadarannya. Dia merasakan kekuatan yang menakutkan melonjak di dalam dan tidak tahu harus berbuat apa untuk sesaat. Biarkan aku mati, zombie itu memohon kesakitan, biarkan aku mati. Jun Changqiao terdiam. Setelah beberapa saat, dia berbalik dan berkata, suntikkan obat bius. Ya, Sun Wukong buru-buru mengendalikan zombie dan menyuntikkan obat bius ke dalamnya sebelum menjadi tenang. Dia berbaring di tanah, tetapi pikiran dan kekuatannya masih ada. Dia meremas senyum dengan susah payah dan berkata, terima kasih, terima kasih. Boom, bom itu meledak dan berubah menjadi daging dan darah. Ledakan, ledakan, ledakan. Dalam waktu yang sangat singkat, zombie yang tidak bisa menjinakkan bom semuanya meledak. Beberapa dari mereka disuntik dengan obat bius dan meninggal dengan tenang, tetapi banyak dari mereka tidak punya waktu sama sekali. Oleh karena itu, jiwa mereka tidak hanya menghilang, tetapi mereka juga mengalami siksaan yang mengerikan. Celepuk, Sun Wukong berlutut di tanah dan mengepalkan tinjunya. Sebagai seorang dokter, tugasnya adalah menyelamatkan yang sekarat dan menyembuhkan yang terluka. Sekarang, dia hanya bisa menyaksikan begitu banyak jiwa yang disiksa di depannya. Duka, menyalahkan diri sendiri. Jun Changqiao menepuk bahunya dan berkata, kamu telah melakukan yang terbaik. Patriark, Sun Wukong tidak bisa lagi mengendalikan emosinya. Air mata jatuh seperti hujan saat dia berkata, aku benar-benar ingin menyelamatkan mereka. Ada terlalu banyak makhluk di dunia yang mengalami kematian. Jun Changqiao menghiburnya, jangan menyalahkan dirimu sendiri karena kamu tidak membantu. Karena kekuatan satu orang terbatas, dan kamu tidak dapat mengubah situasi secara keseluruhan. Saya mengerti, Sun Wukong menyeka air mata dari sudut matanya. Dia mengerti. Namun, Jun Changqiao kembali ke ruang belajar dan diam. Faktanya, dia sangat pendiam sehingga sedikit menakutkan. Apakah kamu baik-baik saja? Rose of Flowers meletakkan tehnya dan bertanya dengan cemas. Jun Changqiao bersandar di kursinya dan menatap langit-langit. Dia berkata,
Sebuah pesawat yang memperlakukan makhluk hidup seperti rumput harus melakukan kraniotomi. Rose of Flowers mendengar ini dan tahu bahwa suaminya marah. Tidak, tatapan Jun Changqiao berangsur-angsur menjadi dingin dan sengit. Dia berkata dengan nada muram, aku ingin mengubah kepalanya. Ubah organ dalamnya, ubah tubuhnya. Petik 2. Seorang dokter memiliki hati orang tua. Hati Sun Bukong sangat sakit saat dia melihat begitu banyak jiwa yang dimusnahkan. Jun Changqiao juga sama, terutama ketika dia memikirkan bagaimana mayat pelayan telah memilih kematian untuk mengakhiri siksaan, dia tidak bisa lagi menahan amarahnya. Salah, saya salah. Apa yang perlu diselamatkan bukanlah mayat pelayan, tetapi seluruh dunia roh bintang. Dia harus membantunya mengubah darah, daging, dan tulangnya, luar dan dalam. Ada terlalu banyak tempat gelap di dunia. Ini hanyalah puncak gunung es, kata sistem tersebut. Jadi, Jun Changqiao berkata, karena saya sudah menemukannya, saya harus mengubahnya. Dia datang ke dunia roh bintang untuk membalas dendam, tetapi sekarang mentalitasnya telah berubah. Singkatnya, Jun Changqiao ingin menjadi penyelamat saat ini. Dia ingin sepenuhnya mengubah dunia roh bintang dan bahkan seluruh sistem alam semesta. Itu di sini. Zhang San, yang dipenjara di pagoda penjara Tianyuan, tiba-tiba merasakan sesuatu dan dengan bersemangat mengangkat kepalanya. Orang yang akan mengubah struktur alam semesta atas akhirnya ada di sini. Dia memiliki perasaan ini sebelumnya. Namun, hari ini sangat kuat, seolah-olah sudah dekat. Tidak hanya Zhang San, banyak pembangkit tenaga listrik di alam semesta atas juga menyadarinya, jadi mereka lebih aktif berperang melawan Kaisar Iblis Langit. Mereka tidak peduli siapa yang dapat mengubah struktur alam semesta bagian atas. Mereka hanya peduli apakah mereka dapat memperoleh keberuntungan dan pahala dalam perubahan yang belum pernah terjadi sebelumnya ini, untuk menerobos ke tingkat yang lebih tinggi dan bahkan memasuki tanah kehidupan abadi. Anak, malam itu, lelaki tua dari Taixuan datang ke ruang kerja dan berkata, tidak cukup hanya melakukan kraniotomi. Kita harus menemukan cara yang lebih nyaman. Karena dia adalah penatua tertinggi dan master dalam nama, dia biasanya tidak memanggilnya patriark. Apakah ada cara? Jun Changqiao bertanya. Orang tua dari Taixuan meletakkan bom yang sudah dibongkar di atas meja dan berkata, menurut penelitian saya selama periode waktu ini, benda ini mengandung susunan yang sangat rumit. Jika bisa dipecahkan, mungkin kehilangan efeknya tanpa perlu diambil keluar dengan kraniotomi. Apakah begitu? Mata Jun Changqiao berbinar. Pada siang hari, begitu banyak mayat pelayan yang disiksa sampai mati. Meskipun dia tidak bisa menghentikannya, dia merasa memang ada tanda-tanda fluktuasi susunan di lautan kesadaran pihak lain. Namun, orang tua dari Taixuan berkata, butuh banyak waktu untuk belajar. Jun Changqiao mengungkapkan pemahamannya. Dia adalah Master of the Eternal World, tapi dia tidak bisa menghentikan Servant Course dan hanya bisa membiarkan mereka menghilang. Itu cukup untuk menunjukkan bahwa formasi itu sangat dalam dan dapat mengabaikan penghalang ruang antara dunia visual dan dunia fana. Menguasai. Jun Changqiao berkata, aku akan menyerahkan masalah ini padamu. Aku akan melakukan yang terbaik. Keesokan harinya, tetua Taixuan memilih sekelompok murid yang memiliki pencapaian tinggi dalam formasi susunan dan membawa semua jenis alat dan fasilitas ke alam rahasia ruang dan waktu. Dia tidak berencana untuk keluar sampai dia mempelajari susunannya secara menyeluruh. Dunia roh bintang, balai penegakan hukum. Para eselon atas duduk di meja bundar besar, dan suasananya sangat mencekik. Kota Huitian tiba-tiba diserang oleh zombie, dan situasinya sangat serius. Ini membuat mereka tidak punya pilihan selain menjadi serius. Setiap orang, Master Aula dari Aula Penegakan Hukum berkata dengan suara yang dalam, ini jelas merupakan pemberontakan yang direncanakan sebelumnya. Pak, dia menjentikkan jarinya. Sebuah adegan perlahan muncul di layar cahaya di depannya. Itu adalah tempat sejumlah besar zombie menyerang kota Huitian. Leluhur iblis juga ditangkap dengan jelas, dan itu cukup tampan. 9527. Setelah seseorang melihat nomornya dengan jelas, dia mengerutkan kening dan berkata, bagaimana dia masih hidup. Para eselon atas yang hadir juga tertegun. Zombie yang telah mengumumkan ke seluruh Star Spirit World bahwa hukuman jiwa akan dilakukan sebenarnya masih hidup dan sehat. Ini agak tidak terbayangkan. Satu hal yang pasti, kepala balai dari Balai Penegakan Hukum berkata dengan ekspresi serius, pemberontakan zombie ini dihasut olehnya. Huff. Seseorang berkata dengan nada menghina, alih-alih menjadi budak yang baik, dia malah ingin menimbulkan masalah. Sungguh berani. Kepala Aula dari Aula Penegakan Hukum berkata dengan suara yang dalam, zombie di kota Huitian semuanya telah dibawa pergi oleh orang itu. Kursi ini khawatir mereka akan terus menimbulkan masalah.
Gunakan hukuman jiwa. Biarkan zombie yang tidak setia ini menyebarkan jiwa mereka. Para eselon atas menyampaikan pendapatnya. Segera setelah kami menerima berita bahwa kota Huitian telah dilanggar, Aula Penegakan Hukum telah mengambil tindakan. Master Aula dari Aula Penegakan Hukum mengerutkan kening dan berkata, namun, kursi ini khawatir mereka akan aman dan sehat seperti 9527. Dia setengah benar. Memang ada banyak zombie yang aman dan sehat. Semua orang terdiam. Eselon atas sudah mengetahui hal ini dan memerintahkan Balai Penegakan Hukum untuk menyelidiki secara menyeluruh. Kata Master Aula dari Aula Penegakan Hukum. Menyelidiki. Seorang seniman bela diri pemarah berkata dengan marah, kita harus menyelidikinya. Di hari yang sama, Balai Penegakan Hukum mulai mengambil tindakan. Namun, setelah beberapa hari penyelidikan, mereka masih tidak dapat menemukan 9527 dan sejumlah besar zombie yang dibawa pergi. Mereka tidak bisa tidak curiga bahwa mereka mungkin telah meninggalkan dunia roh bintang. Jangan ceroboh. Kepala Aula dari Aula Penegakan Hukum berkata, perintahkan semua kota untuk memasuki keadaan siaga. Zombie tiba-tiba menyerang kota Huitian dan mengambil sejumlah besar sumber daya seni bela diri dan zombie. Itu pasti sudah direncanakan sebelumnya dan bahkan mungkin muncul entah dari mana. Seperti yang diharapkan, dia menebak dengan benar. Sekitar sebulan kemudian, Finn Ancestor memimpin Avengers untuk muncul sekali lagi. Dengan kekuatan petir, mereka menerobos kota lain dan mengambil sejumlah besar sumber daya seni bela diri, mengambil hampir 10.000 zombie. Sebelum mereka mundur, mereka bahkan tersenyum pada rangkaian proyeksi. Ini adalah provokasi terang-terangan. Sial, semua eselon atas sangat marah. Master Aula dari Aula Penegakan Hukum lebih tenang. Dia mengeluarkan nomor seri zombie dan membandingkannya satu persatu melalui layar cahaya. Pada akhirnya, dia menyimpulkan bahwa setidaknya 80% orang yang berpartisipasi dalam penyerangan itu dibawa pergi dari kota Huitian. Dengan kata lain, mereka tidak dijatuhi hukuman mati. Mereka masih hidup dan telah menjadi pemberontak. Ini masalah besar. Tidak, kepala balai dari Balai Penegakan Hukum menyadari bahwa situasinya tidak baik. Dia segera menulis laporan dan mengirimkannya ke organisasi yang lebih tinggi, berharap mendapat perhatian dari eselon atas. Membunuh. Lebih dari setengah bulan kemudian, para pembalas muncul di kota lain. Meskipun dunia roh bintang telah memasuki keadaan waspada, mereka sering lengah karena mereka tidak dapat menentukan lokasi spesifik para pemberontak. Dalam hal kekuatan keseluruhan, para pembalas pasti tidak sebagus dunia roh bintang. Namun, sebagai basis dunia abadi, mereka bisa bersembunyi di bayang-bayang dan berpindah tempat setelah tembakan. Mereka dapat memusatkan semua kekuatan mereka untuk masuk ke kota tertentu dan kemudian mundur dengan aman. Cepat. Setelah kembali, para anggota Medical Hall mulai sibuk. Mereka harus balapan dengan Grim Reaper dan mengeluarkan bom di kepala zombie baru dalam waktu sesingkat mungkin. Untung, leluhur iblis memiliki pengalaman. 2 serangan berturut-turut di kota-kota dunia roh bintang berskala kecil dan tidak banyak zombie. Itu cukup bagi Sun Wukong dan yang lainnya untuk melakukan kraniotomi tepat waktu dan sebagian besar untuk menghindari ledakan bom setelah Balai Penegakan Hukum mengetahuinya. Sayangnya, kota-kotanya kecil dan hanya ada sedikit zombie. Setelah membobol kota 2 kali, sumber daya yang didapat tidak banyak. Jun Changqiao tidak peduli. Dia hanya menganggapnya sebagai pelatihan untuk pembalas. Hanya dalam beberapa bulan, leluhur iblis telah membuat 3 serangan sukses berturut-turut. Namun, dia tidak terbawa oleh kemenangan tersebut dan segera memerintahkan gencatan senjata. Untuk menghadapi pesawat kelas atas, seseorang tidak bisa terlalu terburu-buru. Seseorang harus mengambilnya perlahan. Jun Changqiao tidak peduli bagaimana leluhur iblis bermain. Dia sekarang berharap lelaki tua Taixuan itu bisa mengembangkan cara untuk memecahkan bom sehingga dia bisa lebih tidak bermoral. Kesuksesan. Setengah tahun kemudian, lelaki tua Taixuan keluar dari dunia rahasia ruang waktu dengan penuh semangat. Karena dia terlalu asyik dengan penelitian, rambutnya acak-acakan, janggutnya tidak terawat, dan dia terlihat sangat kuyuh. Berdengung. Di area terbuka gunung belakang, formasi cahaya mengalir muncul. Orang tua Taixuan berkata dengan bangga, ini adalah formasi isolasi jiwa yang saya kembangkan berdasarkan struktur internal bom. Selama zombie masuk, jiwa dan tubuh mereka akan sepenuhnya diisolasi dari dunia luar. Memiliki orang tua di rumah seperti memiliki harta karun. Kalimat ini secara khusus digunakan untuk menggambarkan lelaki tua Taixuan. Sementara aula medis sibuk dengan kraniotomi untuk zombie, dia memenuhi harapannya dan menciptakan susunan hebat yang dapat mengisolasi jiwa dan tubuh.
Apakah tidak apa-apa? Dia perlu mengujinya. Desir. Desir. Di malam gelap dunia roh bintang, sosok demi sosok melesat maju seperti hantu, lalu berhenti di luar kota yang dijaga ketat. Leluhur iblis berdiri di atas pohon, memandangi cahaya bulan, dan berkata, bersiaplah. Sua, sua, lusinan pembalas berdiri dari semak-semak. Mereka mengambil peluncur roket RPG dan mengunci gerbang kota yang tidak bisa dihancurkan di depan mereka. KKK. Anggota lain yang bersembunyi dalam kegelapan mengeluarkan senapan otomatis atau senapan sniper mereka dan dengan terampil memuat peluru. Senjata api disediakan oleh Jun Changqiao. Batu roh tingkat tinggi digunakan sebagai sumber energi, memungkinkan senjata yang awalnya sudah ketinggalan zaman masih memiliki kekuatan penghancur yang kuat. Bahkan, setiap pembalas dilengkapi dengan peluru khusus. Peluru itu tidak disimpan oleh batu roh, tetapi oleh kekuatan suara abadi. Cek, leluhur iblis berkata, apakah benda aneh ini benar-benar memiliki kekuatan yang tak terduga? Sebagai seniman bela diri tradisional, dia meremehkan permainan trik dan lebih percaya pada tinjunya sendiri. Namun, ketika mereka datang, Jun Changqiao secara khusus menginstruksikan mereka untuk menggunakannya selama pengepungan dan berjuang untuk pertempuran cepat. Baru setelah itu mereka setuju untuk membiarkan anggota mengeluarkannya. Pembalas yang membawa peluncur roket juga memuat bola meriam yang dikumpulkan oleh kekuatan suara abadi dan berdiri di tempat, menunggu Tuan Ola memberi perintah untuk menyerang kota. Leluhur iblis itu tenang. Setelah menunggu selama 2 jam, di tengah malam, dia menunjuk ke arah kota dan berteriak, api. Bam, bam, bam. Suara memekakkan telinga menyebabkan gendang telinga leluhur iblis berdengung. Brengsek, apakah ada keributan besar? Tidak ada waktu bagi leluhur iblis untuk berpikir, karena dia benar-benar terkejut dengan pemandangan di bidang penglihatannya. Pintu yang tampaknya tidak bisa dihancurkan. Di bawah pemboman puluhan bola meriam yang menyeret aliran cahaya, itu langsung meledak menjadi kehampaan, dan celah besar meledak. Deng deng deng, deng deng deng. Lusinan pembalas yang menembakkan bola meriam mundur lebih dari 10 langkah sebelum menstabilkan tubuh mereka, wajah mereka penuh keterkejutan. Mereka sebelumnya telah menerima pelatihan paling profesional dari Xiao Ziji dan akrab dengan recoil senjata api. Namun, getaran yang disebabkan oleh bola meriam khusus itu terlalu dibesar-besarkan. Jika bukan karena dukungan dari tubuh mereka yang kuat, mereka akan tercabik-cabik. Mulut leluhur iblis berkedut. Peralatan yang diberikan oleh anak itu terlalu kuat. Peralatannya tidak terlalu menakutkan, tetapi bola meriam yang dikumpulkan oleh kekuatan suara abadi sangat menakutkan. Leluhur iblis dengan cepat pulih dari keterkejutannya. Pembuluh darahnya membengkak saat dia meraung, bunuh. Desir, desir. Puluhan ribu pembalas menyerang dengan AK-47. Dalam dunia seni bela diri, sekelompok seniman bela diri menyerang dengan senjata api. Adegan itu terlalu tidak wajar. Serangan musuh. Serangan musuh. Alarm di kota berbunyi, dan penjaga yang ditempatkan bergegas masuk dari segala arah. Para pembalas yang telah menyerbu masuk melalui celah di gerbang kota berdiri di reruntuhan dengan menyilangkan kaki, mengangkat AK-47 di tangan mereka, dan menarik pelatuknya tanpa ragu-ragu. Dadada. Dalam sekejap, peluru yang memancarkan cahaya biru ditembakkan dengan jejak cahaya di belakangnya. Dalam gerakan lambat, mereka padat seperti air terjun. Jika jumlah mereka hanya sedikit, para penjaga masih bisa menggunakan teknik rahasia mereka, lompatan horizontal berulang untuk menghindar. Sekarang, mereka hanya bisa menjadi target langsung. Bum bum bum, bum bum bum. Peluru menghantam para prajurit, menembus baju besi dan tubuh mereka. Pada akhirnya, mereka semua jatuh ke tanah. Leluhur iblis yang menyaksikan adegan ini sangat terkejut lagi. Kekuatan para penjaga ini lumayan, dan perlengkapan mereka juga sangat bagus. Dalam keadaan normal, energi yang dikumpulkan oleh seni bela diri anggota mungkin tidak dapat menembusnya dengan mudah, tetapi mereka semua terbunuh. Ledakan. Saat ini, terjadi ledakan di jalan utama kota. Leluhur iblis buru-buru melihat ke atas dan melihat bahwa debu telah menyebar, dan ada kawah besar di tanah. Ratusan tentara muncul di sekitarnya, dan mereka semua tewas. Desir. Dia buru-buru menatap tembok kota. Di bawah sinar bulan, Xiao Ziji membawa peluncur roket berasap, cerutu tergantung di mulutnya, dan jubah di belakangnya berdesir. Jun Changqiao memutuskan untuk mengubah Star Spirit World, jadi ketika leluhur iblis menyerang benteng militer, dia mengirim murid inti dari sekte sepanjang masa. Bunuh, bunuh, bunuh. Bunuh, bunuh, bunuh. Di jalan lain di kota, tentara menyerbu seperti banjir. Namun, mereka segera berhenti. Dalam pandangan mereka,
di sudut jalan, seorang biksu dalam kasaya mengatupkan kedua telapak tangannya dan berkata, letakkan pisau daging dan jadilah Buddha di tempat. Para prajurit bergegas untuk mendukung garis depan, jadi mereka tidak bisa berhenti. Mereka mengumpulkan kekuatan mereka pada pedang mereka dan bergegas. Dunan menggelengkan kepalanya tanpa daya, lalu melambaikan lengan bajunya dan berkata, Buddha itu penyanyang. Hus-hus. Cahaya Buddha emas meletus di belakangnya, secara bertahap mengembun menjadi idola Dharma yang baik hati, dan kemudian, berubah menjadi 8 telapak tangan, membawa kekuatan yang kuat saat mereka bergegas menuju para prajurit. Bang bang bang, bang bang bang. Dunan menyatukan kedua telapak tangannya dan berjalan santai di jalan. Idola Dharma di belakangnya seperti bulldozer, meledakkan para prajurit yang bergegas ke segala arah seolah-olah mereka adalah sampah. Karena kekuatannya terlalu kuat, jiwa mereka langsung terbang ke surga berikutnya. Meskipun Buddha penyanyang, tinjunya dapat melampaui jiwa. Sudut mulut leluhur iblis berkedut. Bagaimana seorang Buddhis bisa begitu tegas dalam membunuh? Hus wus wus. Hus wus wus. Tiba-tiba, sudut matanya menyapu jalan lain. Energi pedang kedap udara terjalin menjadi gambar yang indah sampai perlahan-lahan menghilang. Para prajurit yang bergegas keluar semuanya diam. Dentang, berdiri di seberangnya, Zhou Hong memasukkan pedangnya ke dalam sarungnya dan kemudian terus berdiri dengan bangga. Celepuk, celepuk. Dengan itu, 100 tentara jatuh ke tanah. Adegan serupa diputar di tempat lain. Singkatnya, Jun Changqiao mengirimkan sejumlah besar murid elit, termasuk Su Xiaomo, Li Fei, dan Ye Xingchen, untuk membantu para pembalas menstabilkan situasi, sehingga mereka dapat dengan lancar menjatuhkan kota ini. Oh, Ye Xingchen tidak ada di sini. Pada titik ini, penulis melepas kacamatanya dan dengan lembut menyeka air mata dari sudut matanya. Dia merindukan pemeran utama pria kedua yang dingin, bangga, dan sedikit lucu. Menangis. Seorang pembaca pertama-tama menyeka hidungnya dengan tisu, lalu menyeka air mata dari sudut matanya, dan berkata sambil menyeringai, menangislah untukku. Saat itu fajar, pangkalan militer penting di dunia spiritual bintang telah jatuh. Dalam pertempuran ini, hanya beberapa ribu dari 50.000 penjaga yang lolos. Ketika para ahli dari Balai Penegakan Hukum bergegas, mereka hanya bisa menginjak kaki mereka dengan marah ketika mereka melihat tembok kota yang runtuh, mayat di mana-mana, dan istana tuan kota yang kosong. Menjalankan, Master Aula dari Aula Penegakan Hukum meraung. Berdengung, berdengung, formasi yang mewakili hukuman jiwa muncul, dan ratusan ribu pelayan mayat yang menghilang di kota dihukum. Baru 10 menit sejak leluhur iblis masuk ke kota dan menjarah sumber daya. Dengan kemampuan Sun Wukong dan yang lainnya, tidak mungkin melakukan kraniotomi untuk mereka dalam waktu sesingkat itu, jadi tragedi itu, mungkin tidak terjadi. Dunia abadi. Formasi yang mengisolasi jiwa. Ketika Balai Penegakan Hukum menghukum pelayan mayat yang hilang, energi yang tidak terlihat oleh mata telanjang mencoba menerobos penghalang cahaya mengalir, tetapi mereka selalu ditolak. Mereka tidak mau menyerah, jadi mereka menggunakan kekerasan untuk menerobos. Pada akhirnya, hanya fluktuasi kecil yang disebabkan ketika mereka mencapai penghalang. Hahaha. Tetua Taixuan tertawa dengan tangan di pinggul, berhasil mengisolasi hubungan antara bom dan dunia luar. Luar biasa. Jun Changqiao segera memberinya acungan jempol. Ketika mempelajari hal-hal aneh, dia masih yang terbaik. Gedebuk, gedebuk. Waktu berlalu dengan lambat, dan Core Servant yang telah menjinakkan bom keluar dari formasi. Mereka tidak hanya lolos dari hukuman, tetapi mereka juga menjadi anggota pembalas. Ada formasi seperti itu. Jun Changqiao duduk di aula utama, menyilangkan kakinya, dan berkata, aku harus menyelamatkan semua pelayan mayat dan membiarkan mereka berjuang demi kebebasan. PS. Terlalu malas memikirkan nama bab 2 dalam 1.